momen X, momen Y, kemudian diameter tiang. Jadi nanti tergantung dari diameter mana yang dilingkari, itu berarti saudara punya diameter yang dilingkari itu. Ya. Kemudian ada jarak antar kolom, itu nanti fungsinya untuk mengontrol apakah grup tiang yang kita pasang itu nanti overlap nggak dengan tiang sebelahnya. Artinya kalau kolom itu harus didukung oleh banyak tiang, kolom sebelahnya itu juga didukung oleh banyak tiang, maka dengan jarak antar kolom yang tersedia ini apakah memungkinkan atau tidak. Jadi overlap atau tidak. Kalau overlap berarti tidak bisa dipasang. Kalau nggak bisa dipasang ya kita harus merencanakan ulang. Jadi bisa dengan memperdalam tiangnya ya supaya apa? Supaya kebutuhan tiangnya itu tidak terlalu banyak ya. Kemudian ada tinggi basement. Tinggi basement itu nanti mempengaruhi perencanaan turapnya ya. Di samping itu juga mempengaruhi daya dukung dari pondasi tiangnya itu ya. Jadi pondasi tiang bor kita itu nanti daya dukungnya itu dihitung mulai dari bawah basement. Jadi misalkan tinggi basementnya itu 4 meter ya. Berarti saudara menghitung daya dukung pondasi tiang bornya itu dari 4 kedalaman 4 meter terus ke bawah. Tidak dari permukaan tanah, tidak dari elevasi 0,0, tetapi dari kedalaman basementnya itu berapa. Jadi misalkan 4 ya berarti mulai dari kedalaman 4 sampai ujung pondasinya. Nah, data boring lognya ini ada 3 pilihan ya. Ya, ini yang saudara pakai nanti yang dilingkari ya. Tingkat ada BH01, BH02, dan BH03. Nah, nanti untuk membaca data tanah yang ada di boring log ini perlu diperhatikan ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Saya pindah ke file ya. Nanti kalau ya kita harus mampu menginterpretasikan data tanah yang ditampilkan di boring log ya. Nah, boring log itu bisa berbeda dari berbagai eh, lembaga yang menguji ya. Ya, mungkin di lab kita formatnya mungkin sedikit berbeda dengan di lab mekanika tanah yang lainnya ya. Jadi jangan jangan menganggap semuanya sama ya, tapi nanti ada perbedaan cara menyampaikan. Nah, ini contoh untuk tampilan yang lain ya, tampilan yang lain. Jadi yang perlu saudara perhatikan yang pertama adalah ya, yang pertama adalah di situ ada
batas-batas ya, batas-batas lapisan tanahnya. Jadi ada mungkin berupa lempung atau berupa lanok, ya itu biasanya ada batasnya. Setiap lapisan ada batasnya, ya misalkan lapis pertama misalkan pasir, kemudian lapis kedua lano, lapis ketiga lempung. Itu nanti harus diperhatikan karena apa? Nanti di dalam menghitung tahanan gesek dari pondasi tiang bor itu dipengaruhi oleh jenis tanahnya ya. Tentunya nanti rumusnya berbeda ya antara tanah lempung dan tanah granuler atau tanah pasiran ya. Jadi nanti untuk ngitung apa namanya tahanan geseknya nanti per lapis ya, per lapis jenis tanah. Kemudian perlu diperhatikan juga nilai NSPT. Nah, nilai NSPT ada yang digrafikan, ada yang berupa titik-titik ya. Nah, ini semuanya menunjukkan nilainya NSPT-nya itu berapa ya. Nilai NSPT-nya berapa ya. Nah, nanti untuk merencanakan fondasi itu daya dukungnya itu berdasarkan nilai NSPT ya. Jadi kalau kita belajar di rekayasa fondasi semester kemarin ya, daya dukung fondasi itu kita analisis atau kita hitung berapa daya dukungnya itu berdasarkan data uji lab. Nah, pakai nilai V, nilai C gitu ya. Kalau di tugas fondasi ini kita gunakan hasil pengujian lapangan ya, bukan lab ya. Jadi kita menghitung daya dukung pondasinya berdasarkan nilai NSPT. Kemudian kita perlu juga memperhatikan kedalaman muka air tanah atau MAT ya. Oke. Kalau di soal saudara ada ndak MAT-nya, Dek? Mbak Absolina, ada MAT-nya ndak? Sebentar Pak, dicek dulu. Ya, kurang jelas suaranya. Ada MAT-nya di soal kita atau muka air tanahnya Ada Pak. tulisannya apa, Dek? Tulisannya MAT atau apa itu? GWL. GWL. Sama atau tidak, Dek? MAT sama GWL. Itu artinya sama, cuma bahasanya yang berbeda ya. Ya. Kalau MAT itu muka air tanah. Kalau GWL apa, Dek? Groundwater level. Groundwater level. Artinya sama ya berarti ya? Jadi Iya, cuma sama. berbeda bahasa saja ya. Nah, itu nanti juga mempengaruhi
daya dukung tiangnya. Karena air itu juga memberikan gaya angkat ya, gaya angkat ke atas ya. Jadi nanti mempengaruhi berat pondasinya. Ya. Lalu seberapa dalam kita harus menempatkan ujung pondasi tiang bor kita. Ya. Ini eh, akan lebih baik kalau ujung dari pondasi kita itu sampai menyentuh lapisan tanah keras ya. Ujungnya harus menem atau sampai menyentuh lapisan tanah keras. Kalau ada ya, tapi kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang eh, tanahnya itu jelek sehingga nanti lapisan tanah kerasnya itu dalam banget ya. Kalau kita harus mencapai kedalaman lapisan tanah kerasnya mungkin sampai dalam sekali ya, Nen. Tapi bisa mengandalkan adalah gesekan ya. Nah, jadi kita lihat boring log kita itu seperti apa ya. Boring log itu. Jadi nanti diharapkan bisa mencapai tanah keras. Jadi kalau misalkan kita lihat nilai NSPT-nya itu ya, itu yang nilainya 50 ke atas ya. Kalau ada ya, kalau ada diambil 50 ke atas ya. 50 ke atas. Nah, nanti 50 ke atas, misalkan di boring lognya itu misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini, enggak itu kelihatan ini yang 50 ya. Misalkan 50-nya itu di kedalaman 15 ya, atau kedalaman 20 misalkan. Nah, nanti kita pasang pondasi kita itu sampai menyentuh 20 plus 1 ya. 21 supaya apa? Supaya yang satunya itu bisa untuk menjepit ya, menjepit pondasi tiang kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya ulangi untuk perencanaan daya dukungnya itu kita mulai dari elevasi lantai basement, berarti tinggi basementnya itu berapa itu ya. Misalkan tinggi basementnya 4, berarti kita mulai dari kedalaman 4 sampai nanti menyentuh tanah keras. Misalkan 20, kemudian kita tambah satu lagi. Nah, nah nilai NSPT itu perlu dikoreksi karena di dalam menguji menggunakan boring itu ya, ditambah SPT ya, itu alatnya kadang-kadang berbeda ya. Maka ada yang namanya koreksi nilai NSPT ya. Koreksi nilai NSPT di mana ini dipengaruhi oleh efisiensi pemukul, lalu koreksi diameter lubang bor,
lalu koreksi tabung sampler yang dipakai, kemudian koreksi terhadap panjang batang bor. Ya. Jadi yang ada di boring log itu nanti harus dikoreksi dengan rumus ini ya. Nah, rumus ini ada EF, CB, CN, lalu CR itu nanti bisa dilihat di tabelnya ya. Tabelnya. Itu efisiensi pemukulnya itu dipengaruhi oleh alatnya ya. Buatan mana, tipe apa gitu ya. Jadi bisa dilihat sendiri ya. Kemudian untuk apa, koreksi terhadap diameter lubang bor, kemudian tabung selempler, lalu panjang batang bor itu juga nanti bisa dilihat di tabel. Nah, sampai sini dulu ada yang tanya enggak? Enggak, saya lanjutkan ke file berikutnya. Nah, layar saya udah bisa kelihatan, Dek. Sudah, Pak. Nah, ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung daya dukung tiang bor? Nah, tiang bor itu kemungkinannya nanti bisa melewati tanah pasir maupun tanah lempung. Nah, jadi untuk tanah pasir dan tanah lempung itu nanti di dalam menghitung tahanan ujungnya maupun tahanan geseknya ini berbeda ya. Maka di dalam boring log tadi perlu kita perhatikan lapisan-lapisannya apa saja ya. Misalkan kalau lempung ya nanti ngitung daya dukungnya pakai rumusnya lempung. Kalau granuler ya pakai rumusnya granuler. Ya. Jadi di sini nanti ada dua rumus yang itu tergantung dari jenis tanahnya apa ya. Yang pertama untuk tanah granuler. Jadi di dalam menghitung daya dukung fondasi tiang bor pada tanah granuler, ya kita menggunakan rumusnya Meyerhof ya. Kita ambil dari rumusnya Meyerhof. Kalau nanti pengen lebih dalam ya nanti saudara membaca bukunya Murti ini ya. Tapi dalam bahasa Inggris ini ya. Nah, tahanan ujung untuk tanah granuler ya, itu QB sama dengan 133 kali N core kali AB. Nah, di mana N core-nya itu adalah nilai rata-rata dari NSPT terkoreksi 4D di bawah dasar tiang dan
8D di atas dasar tiang. Ya. Jadi misalkan saudara menempatkan ujung pondasi di kedalaman 20. Nah, itu nanti yang digunakan 4D ke atas dan 48D 4D ke bawah dan 8D ke atas di rata-rata. Nah, N koreksi ya seperti tadi kita menggunakan rumus koreksi terhadap nilai NSPT. Kemudian AB adalah luas penambang ujung tiang. Itu tahanan ujung ya. Lalu ada yang namanya QS atau tahanan gesek ultimate. Tahanan gesek ultimate ya. Nah, QS-nya sama dengan 0,67 kali rata-rata N terkoreksi kali AS. Nah, untuk nilai rata-rata N terkoreksi ini kita ambil dari sepanjang dinding tiang ya. Kalau tanahnya berlapis, nilai N-nya berbeda, berarti nanti kita hitung per lapis. Ya, jadi misalkan sama-sama pasir ya, sama-sama pasir tapi jenisnya berbeda. Misalkan satu pasir yang murni pasir dan ada yang pasir kelanoan, gitu. Lapisannya berbeda, nilai SPT-nya berbeda, maka kita hitung per lapisnya nanti. Meskipun rumusnya sama, tapi luasan dari selimut tiangnya itu atau AS-nya itu nanti kita hitung per lapis. Itu untuk tahanan gesek pada tanah granuler. Ya. Nah, sedangkan untuk tanah lempung itu rumusnya berbeda. Rumusnya berbeda, yaitu QB sama dengan AB kali FB. Ya. Tahanan ujung itu namanya QB ya. QB sama dengan AB itu luas penambang ujung kali FB, di mana FB itu adalah CB kali NC. Nah, CB adalah kohesi. Nah, di sini tidak ada nilai kohesi pada boring log kita ya. Maka kita bisa menggunakan rumus empiris ya, di mana nilai CB itu sama dengan CU itu sama dengan 7 kali nilai N terkoreksi. 7 kali nilai N terkoreksi. N60 itu juga sama dengan N terkoreksi. Sedangkan NC ini kita ambil nilainya sama dengan 9 atau bilangan Skempton. Kemudian untuk tahanan gesek atau QS ya. Ini QS sama dengan AS kali FS ya. Di mana FS-nya itu adalah alfa kali CU. Nah, CU tadi ya kita bisa menggunakan 7 kali N tadi ya. 7 kali N. Ya. Kemudian alfanya itu
Nah, kita bisa menggunakan rumus alfa yang sesuai dengan kasus saudara ya. Jadi pakai 0,055, 0,55 untuk CU per PR kurang dari 1,5 ya, di mana PR-nya itu 100 ya. CU-nya adalah kohesi, faktor drainase dengan satuan kilonewton per meter persegi ya. Sedangkan alfa itu bisa ditulis alfa, bisa A gitu ya. Itu faktor adesinya. Jadi QS sama dengan faktor adesi kali CU kali AS, di mana AS-nya itu luas selimut dari tiangnya itu. Nah, setelah ketemu QB dan QS, maka daya dukung ultimate-nya sama dengan QS ditambah QB dikurangi WP aksen. Jadi QS itu tahanan gesek, lalu QB tahanan ujung, WP aksen itu berat yang berefektif. Ya. Efektif itu maksudnya sudah dikurangi oleh gaya angkat air ya, jika ada GWL atau muka air tanah tadi ya. Nah, kemudian kita hitung daya dukung izin tiangnya ya. Daya dukung izin tiang itu sama dengan QA. A itu singkat dari allowable ya, daya dukung izin tiang ya. Itu sama dengan QU dibagi SF. SF adalah faktor aman ya. Faktor aman ya, nanti bisa kita ambil 2 atau 2,5 ya. Untuk di tugas ini kita ambil 2,5 saja ya, 2,5 saja. Nah, kemudian kebutuhan tiang untuk memikul beban aksial yang ada di soal tadi kan ada beban ya. Jadi N itu jumlah tiangnya, itu P per IA. Jadi beban aksial dibagi daya dukung izin. Nanti ketemu berapa? 6 atau 4 atau 8 atau berapa ya nanti. Nah, nanti kalau kita sudah menemukan berapa jumlahnya, nanti kita hitung daya dukung grupnya ya, atau QG-nya. Nah, tetapi kita harus memperhatikan efisiensi kelompok tiangnya ya. Di efisiensi kelompok tiangnya itu bisa dihitung dengan rumusnya Labar formula ya, yang ada di layar ya. EG sama dengan 1 min θ dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, nanti bisa kita hitung QG-nya atau daya dukung grupnya, yaitu EG kali NM kali QA. Jadi efisiensi kali berapa baris, berapa kolom kali daya dukung izinnya. Daya dukung izinnya, izinnya. Nah, sedangkan untuk turap itu nanti hitungannya bisa saudara menggunakan teori yang sudah didapatkan di mata kuliah rekayasa fondasi ya, fondasi. Nah, nanti
untuk pondasi tiangnya nanti sampai pada menghitung beban yang didukung oleh masing-masing tiang. Jadi kalau sudah disusun dalam satu grup itu nanti tiang satu dengan tiang yang lain tuh kalau posisinya berbeda, ya itu gaya yang harus ditahan itu berbeda ya, tergantung posisi, tergantung momen MX MY-nya itu berapa ya. Jadi bisa kita berikan apa namanya teorinya ya, teorinya. Sampai sini ada yang tanya? Nah, misalkan kita lihat contoh hitungan ya, contoh hitungan yang daya dukung pondasi ya. Nah, misalkan ini di contoh ini ya, contoh ini kita hitung daya dukung dari tiang bor pada tanah pasir atau tanah granuler. Granuler. Nah, rumusnya adalah, nah ini, QB sama dengan 133 kali N terkoreksi kali AB. Rumusnya itu untuk tanah granuler ya, tanah ujungnya. Nah, nah N terkoreksinya itu dari mana? Ya, dari nilai N, ini ya, nilai N 8D di atas dasar tiang dan 4D di bawah dasar tiang. Ya, nanti, nah ini misalkan kedalaman tiangnya sampai 12 ya, berarti ke atas 8D, ke bawah 4D ya. Nah, kalau 8D berarti 8 kali diameter, 0,6 kali 8 gitu ya. Dapatnya berapa nanti akan ada ringnya ya. Dari ujung bawah sampai naik 8D, yaitu nanti NSPT-nya bisa di rata-rata. Kemudian yang ke bawah 4D, ya itu juga ada berapa, kemudian di rata-rata. Nah, terus nanti kita rata-rata N1 plus N2, yang N1 itu 8D ke atas, N2 4D ke bawah, ya. Terus kita koreksi nilai N-nya ya, dengan rumus efisiensi tadi, efisiensi alat, kemudian koreksi terhadap lubang bor, dan seterusnya ya. Nah, lalu kita peroleh QB-nya. Nah, nilai QB dalam kilonewton. Kemudian kita harus kontrol terhadap tahanan ujung satuan maksimum, yaitu FB itu kurang dari atau sama dengan 10.700 kilonewton per meter persegi. Ya. Itu QB-nya. Ya. Nah, AB-nya itu luas penampang ujung ya. Ini seperti luas lingkaran ya.
Kemudian tahanan geseknya di rumusnya adalah 0,67 kali N koreksi kali AS. Nah, nilai N yang dipakai adalah rata-rata dari masing-masing kedalaman ya. Misalkan kedalaman lapis pertama itu ya, lapis pertama pasir ya. Pertama pasir, N-nya berapa? Itu di rata-rata, kemudian dikoreksi, kemudian dimasukkan rumus QS. Jadi tahanan geseknya itu tidak hanya satu dalam berbagai kasus ya. Itu kadang ada banyak lapisan, jadi nanti ada QS1, ada QS2, QS3, ya, sampai berapa lapis gitu ya. Tapi untuk QB itu hanya satu. QB hanya satu. QB hanya satu. Karena ujung itu hanya satu. Di ujung saja. Oke. Nanti setelah ketemu QS1 sampai QS yang terakhir, nanti kita jumlahkan. Kita cari key ultimate-nya. Nah, sampai sini ada yang tanya enggak? Ada yang belum dapat soal? Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi meletakkan ujung pondasi kita di mana nih harusnya, Mas Fadil Prakusya. Mas Fadil monitor. Pak Raras monitor. Ya, Mak. Sudah terima soal, Raras. Udah. Sudah dibaca ininya, boring lognya. Baru lihat-lihat aja, belum Baru lihat. memahami. Oh, itu nanti pondasi tiang bor yang saudara rencanakan itu diharapkan bisa sampai di mana, Dek? Kalau saudara sudah membaca boring lognya. Sampai
hampir menyentuh tanah keras. Yo, sampai menyentuh jangan hampir ya. Ya, menyentuh tanah keras. Malah dilebihi 1 meter atau berapa misalkan. Nah, tanah kerasnya itu cirinya apa, Dek? Ciri bisa kita lihat berdasarkan nilai apa yang saya sampaikan tadi. eh Kalau tidak salah tadi berdasarkan nilai yang NSPT-nya lebih dari 50. Lebih dari 50 ya. Ya, Ya, betul. Nanti nilai NSPT itu harus dikoreksi ya, Mbak Raras ya. Nah, di soal itu nanti melihatnya di mana nanti melihat koreksinya itu. Data-data yang dibutuhkan untuk menghitung koreksi terhadap nilai NSPT. datanya itu tadi dari tabel-tabel, Pak. Tabel-tabel. Nah, itu eh, di soal kalau di soal ada enggak datanya yang dibutuhkan apa? Sepertinya belum ada. Belum. Berarti perlu membaca perintah soal lagi ini. Ya, Iya, iya. di perintahnya itu suruh ngapain, kemudian kemarin waktu nguji SPT alatnya seperti apa gitu ya. Apa ya. Pak Firly, monitor Firly. Iya, Pak. Basementnya berapa Firly? Tinggi basementnya. 4, Pak, punya saya. 4 meter ya. Jadi pondasinya kan nanti ditanam di bawah basement kan ya. Berarti nanti ngitung daya dukung ultimate-nya ya. Itu berarti dari kedalaman 4 meter sampai ujung tiang ya. Tidak dari permukaan tanah ya, tapi dari lantai basement yang 4 meter tadi sampai misalkan 20 meter misalkan. Sampai 4 sampai 20 ya. Saudara hitung apa dahanan gesek ultimate-nya per lapis ya. Lalu dihitung tahanan ujungnya, kemudian kita masukkan ininya, apa namanya, berat pondasi efektif. Ya. Terus jarak kolom tadi pengaruhnya di mana ini, Mbak? Siapa? Febri ya? Monitor Febri ya? Febri ya? Iya, Pak, hadir, Pak. Ya. Tadi
Jarak antar kolom itu pengaruhnya di mana, Dik? Apa ya? Izin menjawab, Pak. Kalau nggak salah, Ya, kan fondasi, Pak. fondasi apanya? Kalau Mas Krishna bisa melengkapi, nggak? Mas Krishna Ria Mahendra ya. Krishna monitor. Iya, Pak. Jarak kolom tadi pengaruhnya di mana? Di soal ada jarak antar kolom. Wah, sudah lupa ya. Jadi dalam satu kolom itu kan kebutuhannya itu berapa tiang, itu biasanya dalam kelompok tiang ya. Nah, kelompok tiangnya itu kan perlu dibuat formasi ya. Buat formasi berapa kali berapa, gitu ya. Berapa kali berapa. 4 kali 3 atau 3 kali 3 ya. Itu nanti kalau diterapkan di kolomnya itu memungkinkan enggak dipasang gitu ya. Nah, kalau nanti kolom satu dengan kolom yang lain itu overlap, itu nggak bisa dipasang. Nggak bisa dipasang berarti ya harus ngitung ulang. Artinya kita memperdalam pondasi yang kita pasang sehingga nanti daya dukungnya lebih besar. Kalau daya dukungnya lebih besar, nanti tiang yang dibutuhkan berapa itu ya, berapa tiang itu menjadi lebih sedikit, ya lebih sedikit. Ya ada pertanyaan? Ya kalau enggak ada, silakan dimulai untuk mengerjakan ya. Dimulai untuk mengerjakan nanti setiap minggu kita ketemu. Jadi nanti
Jadwalnya kan hari Rabu ya, hari Rabu. Nanti untuk hari Rabu kita kerjakan bersama-sama yang sudah dikerjakan nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan. Kemudian nanti untuk rumus-rumus yang perlu perlu saudara catat atau saudara baca nanti kita buatkan anu saja, kita buatkan penampungan berupa Google Drive aja nanti biar semuanya bisa mengakses ya. Tapi sebelum saya buat ya. Ada yang namanya Alia di sini. Noval ada Noval. Ya, sekarang kita ambil ininya ya, foto. Kalau sempat untuk on cam silakan on cam. Kalau enggak siap, nah, mungkin bagi teman-teman mahasiswi kan kadang-kadang nggak siap. Nah, bisa menampilkan camnya ya. Ya, rombongan pertama dari Firly sampai Ricky Teknika. Rombongan kedua dari
Garwibowo. Gar monitor ini. Saya kira cukup untuk pertemuan malam ini ya. Kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.